sidang PK yang selama ini berlangsung. Dengan adanya sidang PK ini, plot pembunuhan semakin kabur, gitu kata Bang Reza. Biar kita nggak lama-lama, kita lihat aja videonya. Tapi sebagaimana pernah kita diskusikan sebelumnya, kemungkinan bahwa para terpidana, dulu tersangka, sudah mengalami penyiksaan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Paling tidak dasar berpikir saya ada dua. Pertama, bahkan kode etik profesi Polri pun memuat satu poin khusus, bahwa ketika ada personil yang melakukan penyiksaan atau kekerasan pada sesi pemeriksaan, itu merupakan bentuk pelanggaran etik. Artinya, Polri pun mengamini kemungkinan bahwa penyidik mereka melakukan langkah-langkah yang abusif guna mendapatkan keterangan dari terperiksa. Itu sebabnya sekali lagi di rambu-rambu itu sudah ada, yaitu di dalam kode etik profesi Polri. Anggaplah itu sebagai sebuah regulasi di tingkat nasional. Di tingkat internasional kita pernah bahas. Di dalam konvensi PBB tentang anti penyiksaan ada sekian banyak pasal yang juga secara khusus ditujukan kepada otoritas penegakan hukum agar tidak sekali-kali menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara abusif, cara-cara penyiksaan ketika melakukan kerjanya. Bahkan otoritas penegakan hukum pun didorong oleh konvensi yang sama untuk membangun kurikulum-kurikulum yang bisa memastikan bahwa personil tidak melakukan kekerasan semacam itu. Nah, dua dokumen, baik satu di tingkat nasional, satu lagi di tingkat internasional, menjadi dasar bagi saya untuk berpikir bahwa sekali lagi kemungkinan bahwa terpidana, dulu tersangka, mengalami penyiksaan pada saat interogasi adalah kemungkinan yang sama sekali tidak bisa kita tutup. Oke, dengan mendengarkan kesaksian para terpidana yang bisa disebut satu suara soal penyiksaan itu, apakah memang ini mengindikasikan bahwa itu memang terjadi saat itu? Kualitas keterangan saksi ditentukan oleh dua hal sesungguhnya. Pertama, akurasi, dan yang kedua, keajegan. Akurasi adalah bagaimana narasi atau cerita atau informasi disampaikan oleh terperiksa itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Sementara keajegan adalah tidak ada perubahan-perubahan, tetapi dari waktu ke waktu bisa dikatakan secara umum sama. Apakah ada kemungkinan sedikit deviasi, sedikit menyimpang? Kemungkinan itu ada. Pertama, karena hal yang harus mereka ingat hari ini adalah peristiwa yang sudah berlangsung sekian tahun silam. Itu satu. Yang kedua, pada dasarnya hal-hal yang harus mereka kenang kembali, yang harus mereka ceritakan kembali adalah hal yang sesungguhnya tidak ingin mereka ingat sama sekali. Menakutkan, menyedihkan, mengerikan, menyakitkan, dan seterusnya. Atau kata-kata negatif yang sekali lagi membuat ingatan tentang peristiwa itu sesungguhnya tidak ingin mereka munculkan kembali di dalam ingatan mereka. Karena itu akan bisa memunculkan yang namanya re-trauma, trauma berulang. Nah, by default atau by nature, dengan demikian sekali lagi ini merupakan penguatan bahwa majelis hakim patut menilai seberapa jauh kira-kira kualitas keterangan para terpidana terkait dengan apa yang mereka sampaikan sehubungan dengan penyiksaan yang mereka alami, seberapa akuratkah itu, dan seberapa ajekkah itu, seberapa konsisten, baik konsistensi di dalam diri terperiksa tertentu maupun antar terperiksa. Termasuk dengan pernyataan para terpidana sebagai saksi kemarin yang soal ada yang disiram air panas, ada yang disetrum, ada yang diberikan makan tapi dilempar, kemudian mereka memberikan keterangan yang serupa, tapi mungkin saya nggak tahu apakah dibilang serupa tapi tak sama, tapi mungkin mirip begitu. Apakah ini juga termasuk? Tadi saya katakan, jadi konsistensi atau keajegan itu tidak hanya dinilai terhadap individu atau terpidana tertentu saja. Jadi misalnya seberapa konsisten keterangan yang disampaikan oleh terpidana A pada hari ini, pada kemarin, pada besok, seberapa jauh konsistensinya. Tidak hanya itu, tapi konsistensi juga bisa diukur dengan membandingkan keterangan yang disampaikan oleh antar terpidana. Seberapa jauh kesesuaian informasi yang mereka berikan, seberapa identik atau otentik tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang harus mereka sampaikan kepada majelis. Namun sekali lagi, kita juga tidak bisa memaksa tanda petik para terpidana untuk menyampaikan keterangan secara bulat sempurna, dikarenakan tadi saya katakan bahwa sesungguhnya peristiwa yang harus mereka sampaikan adalah peristiwa yang mereka anggap sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan. By nature, secara alami, tanpa diinstruksi, otak manusia akan berusaha memudarkan ingatan itu
dengan sendirinya. Oke, Mas Reza, Anda melihat bahwa dari persidangan yang sudah berjalan, majelis hakim melakukan itu, menguji persistensi dari keterangan para saksi? Saya memilih untuk tidak menyimak persidangan PK. Oke, Ya. oke, baik. Kalau gitu saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Ibtu Rudiana kemudian disebutkan ikut melakukan penyiksaan menurut keterangan dari salah satu terpidana yakni Saka Tatal. Seberapa krusial sebetulnya Ibtu Rudiana harus dihadirkan di sidang PK ini? Jadi gini, saya pernah diskusi ya, tapi diskusi ini kan dengan penyidik ya, seorang penyidik. Sebetulnya, sejauh mana kebenaran, Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi yang pada waktu itu betul adalah bagian narkotika. Kemudian mengetahui peristiwa itu. Dalam jangkauan diskusi kami, Ibtu Rudiana itu hanya punya waktu 1,5 jam. Paling nggak paling 2 jam. 2 jam. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi penyiksaan, berarti setelah penyerahan oleh Rudiana, siapa itu? Ya, penyidik ketika itu, Polresta, Reskrim, Satreskrimnya siapa? Penyidiknya siapa? Ini yang saya kira juga harus menjadikan ketegasan. Jadi itu Rudiana itu, kalau kita berdasarkan kita baca beberapa media dan diskusi, itu hanya 1,5 jam, Pak. Nggak mungkin dia melakukan. Nah gitu, pertanyaan gitu. Sehingga ada penyidik lain atau polisi lain, siapa yang melakukan itu? Ya itu setelah penyerahan. Kan dalam penyerahan ini kita lihat, dalam konteks hukum, setelah suatu peristiwa terjadi, 1, 2 kali 4 jam diserahkan. Pertanyaannya, selama 30 hari di Satreskrim, apa yang dilakukan? Itu saya kira yang perlu difokuskan. Sehingga kalau terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM, itu kalau betul bisa dibukakan, dibuktikan, itu merupakan tindak pidana sendiri. Banyak kasus-kasus penyidik yang melakukan kekerasan, yang kemudian dibuktikan, terbukti, ya kena penganiayaan. Ada juga Mbak, seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan sampai tersangka meninggal, ya diputus, ada 6 tahun, 5 tahun. Nah, disitulah yang saya kira harus tegas nanti dalam penyiksaan ini, harus juga dalam kualifikasi. Cek siapa penyidik ketika itu, siapa namanya, siapa kasatnya, siapa kapolresnya ketika itu. Bertanggung jawab dong. Ini kan Polri, itu teorinya pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural. Siapa pemimpin pada waktu itu? Siapa komandan gempa itu? Itu Mbak. Oke. Saya boleh menimpal, Mbak? Boleh, silakan. Pada suatu ketika saya berkesempatan bertemu dengan mantan terdakwa kasus geng. Semoga aja ini menjadikan scientific crime untuk si penyidik ya. Semoga aja dengan sidang PK ini tersangka yang sekarang terpidana bisa bebas menghidup udara segar lagi karena PK-nya udah diterima dan terbukti ini benar-benar kecelakaan tunggal atau ini emang benar-benar pembunuhan. Kalau pembunuhan, siapa pembunuhnya, dan akhirnya semua akan terbongkar. Kita selalu berdoa untuk yang terbaik buat para terpidana beserta keluarganya, yang terbaik pokoknya. Kita selalu dukung dan terima kasih sama kalian yang sudah mendukung channel ini. Terutama jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang dan kami selalu semangat untuk memberikan berita-berita yang terbaru. Terima kasih, semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.